Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema, berbagi itu adalah indah. Terkadang hidup ini adalah susah, sedih, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang senang, ada yang sedih, dan ada yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar. Maka semua itu adalah saling membutuhkan, saling mendukung, saling membesarkan. Bagaimana kemudian agar bisa saling kuat dan tolong-menolong, perlu adanya untuk saling memberi, saling berbagi. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara sebagai tokoh yang menjadi andalan kita di bidang hukum, di bidang pemikiran, sekaligus juga di bidang dakwah. Kita panggilkan Bapak Dr. Haji Ardiansa MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, sebagai akademisi, sebagai mubalik, juga adalah beliau sangat aktif pengelola pendidikan, baik dia di pendidikan umum, terlebih di bidang pendidikan agama yang juga mencoba memadukan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang tergabung di dalam integrasi ilmu. Untuk mengambil berkah dari acara ini, lebih dulu kita simak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita Siti Ramadhani yang akan membacakan surat Al-Baqarah 261 sampai dengan 263. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita tadi, mudah-mudahan mendapat berkah bagi kita sebagai pendengar dan sekaligus menjadi pemberkah dalam dialog kita pada sore hari yang berbahagia ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa tujuan akhir daripada pendidikan dan agama adalah bagaimana memanusiakan manusia. Ketika orang kesusahan maka kita memberi. Ketika orang mengalami kesedihan maka kita memberikan sesuatu yang dapat kita bantu. Pada hari ini sebahagian di bangsa kita, bahkan sebahagian di penduduk dunia mengalami masalah. Bagaimana kemudian membicarakan topik yang begitu menarik ini? Langsung saja kita kepada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansah. Langsung saja Pak Ustadz, kita dari mana harus kita mulai sehingga bagaimana persoalan berbagi ini dapat kita laksanakan sebagai sebuah satu ajaran yang komplit di dalam Islam. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisadaqah. Alhamdulillah para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Doktor, teman yang saya muliakan, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, salah satu ajaran yang utama dalam Islam, bahkan di seluruh ajaran agama samawi, yaitu berbagi. Yang dalam bahasa agamanya kita kenal dengan istilah infak atau sedekah. Tadi qari'ah kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, firman yang masyhur dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa perumpamaan orang yang berbuat kebaikan, berbagi kepada saudaranya itu seperti menanam satu benih, yang dari satu benih itu tumbuh 7 batang, di setiap tangkainya terdapat 100 benih kebaikan lagi. Jadi suatu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka berbagi adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dengan cara yaitu dapat menyenangkan hati orang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah di antara kamu, karena itu akan menimbulkan rasa cinta kasih di antara kita. Maka ajaran Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat berbagi kepada saudara-saudara kita. Berbagi
tidak hanya dikala kita dalam kondisi lapang. Ya. Kalau dalam kondisi lapang berbagi itu biasa. Tapi yang luar biasanya dia dapat berbagi dan mau berbagi dikala dia sempit. Ya. Nah, ini pernah terjadi di zaman sahabat, di mana ketika itu pasukan kaum muslimin sedang dijejerkan dan dalam kondisi kritis. Ya, dijejerkan, kemudian datanglah orang yang bertugas memberikan minuman kepada tentara-tentara. Ternyata tentara yang pertama akan diberi minum itu menutup mulutnya. Dia mengatakan, biarlah saudaraku di samping ini yang terlebih dahulu. Begitu juga ternyata yang berikutnya juga menutup mulutnya. Dan karena sikap mereka seperti itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri dalam kondisi sulit. Ya. Nah, inilah yang sesungguhnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kriteria daripada hamba Allah yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang mampu bersedekah, berbagi kebaikan baik dia dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Dan kita ketahui sekarang betapa banyak saudara-saudara kita, baik yang di dalam negeri, di daerah kita, apalagi yang berada sekarang di Gaza, di Palestina, dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, dalam kondisi kehidupan beratapkan langit, bertempat tidurkan bumi. Begitulah kehidupan mereka, ya, tidak mengenal bangunan karena bangunan rumah mereka dihancurkan oleh Zionis Israel. Maka dalam kesempatan ini tentu bagaimana kita mampu berbagi. Tentunya kita mulai dari yang terdekat kita dahulu. Dzawil qurba, ya, baru kita kemudian dapat juga berempati kepada saudara-saudara kita yang lain, karena setiap apa yang kita berikan itu dari sumbangankah, dari bantuankah, dari donasikah kepada saudara-saudara kita, sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan begitu juga kalau engkau berbuat keburukan, juga akan menimpa pada dirimu. Seperti itu mungkin. Ya, sungguh luar biasa Pak Ustaz. Sekarang ini kan kita menerima informasi begitu cepat ya Ustaz. Iya. Terkadang saudara kita yang memiliki masalah dekat, mungkin satu kabupaten atau satu kota, kita belum tahu. Tetapi apa yang terjadi di Rohingya, kemudian di Gaza, kita udah tahu. Gitu. Dalam konteks seperti ini, selain daripada tetangga, kemudian keluarga, kemudian kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ada lagi dari Rohingya merapat ke Aceh, nggak jadi gitu. Mereka itu juga kelaparan dan terombang-ambing di dalam perjalanan. Begitu juga dengan Gaza. Konteks seperti ini, di mana yang harus kita dahulukan, sementara kita secara negara pun masih banyak di bawah garis kemiskinan. Nah, ini banyak orang yang mengatakan, nah, itu perangnya adalah perang teroris, bukan antar agama. Itu adalah ngapain kita mengurusi rakyat orang lain. Nah, ini hal-hal yang semacam ini banyak di masyarakat kita, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Pertama, prinsip yang perlu kita pahamkan bersama para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kita satu tubuh. Ya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ini prinsip dasar bahwa kita satu tubuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permisalannya seperti satu tubuh, kalau salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit, demam, sakit gigi, maka semuanya akan merasakan sakit itu sendiri. Begitu jugalah kaum muslimin ini, dimanapun dia berada, dia tidak mengenal teritorial, warna kulit, perbedaan bahasa dan suku, maka selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Nah, tentu dalam konteks hari ini betul bahwa kita hari ini sedang menghadapi juga kesulitan di dalam negeri, bahkan banyak juga saudara-saudara kita yang hidupnya tidak sebaik kita. Tapi saya yakin Ustadz, kalau kita komparasikan saat ini dengan apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza, tentu semua kita sangat miris. Maka saya sangat salut itu dengan apa yang diungkapkan oleh Menlu kita. Saya bangga betul melihat beliau itu, Ibu Retno Marsudi, di mana beliau mengatakan bahwa
kita tidak perlu melihat kepada agama apapun untuk memahami Gaza ini. Tidak perlu melihat kepada agama apapun Anda, tapi cukup Anda menjadi seorang manusia. Jadi melihat kondisi hari ini terhadap apa yang diperlakukan oleh Zionis Israel terhadap Gaza, dan sesungguhnya ini juga terjadi pada daerah-daerah lain seperti di Libanon juga terjadi, ya, hanya saja tidak terekspos seperti tereksposnya Gaza ini, ya. Pembantaian-pembantaian yang justru bukan hanya hari ini, sudah bertahun-tahun, ya, bagaimana bengis dan sadisnya yang mereka lakukan terhadap saudara kita. Maka yang pertama prinsipnya harus kita pahami bahwa kita ini satu tubuh. Nah, yang kedua, betul memang harus kita mulai dari dzawil aqarib. Makanya disebutkan wa'atul yatama, ya, disebutkan dzawil qurba wal yatama wal masakin. Yang pertama itu adalah karib kerabat terdekat. Tentu dalam kita memiliki harta, seberapapun harta yang kita miliki, maka yang pertama kali kita selamatkan adalah saudara-saudara kita ini. Ya, yang terdekat, yaitu satu darah, adik-beradik, kakak dan abang kita itulah yang pertama sekali kita bantu. Baru al-yatama, orang-orang anak-anak yatim yang memang kehidupannya sangat sulit. Barulah wal masakin, dan orang-orang miskin yang disebutkan oleh para ulama, miskin itu hari ini bekerja, hari ini habis untuk kebutuhan pokoknya. Nah, jadi dalam konteks ini tentu kita bisalah memilah-milah. Tentu kepada Palestina, kemudian ke Gaza, kita tidak bisa menyumbangkan seluruh harta kita yang banyak, tapi seberapalah donasi yang bisa kita keluarkan, karena sesungguhnya itu juga akan menghindarkan bala dari diri kita sendiri. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tutuplah pintu bala itu yang akan menimpa dirimu setiap hari dengan sedekahmu. Jadi idfa'ul bala bi sadaqatikum. Ya, tolaklah bala itu dari dirimu, ya, dengan sedekah yang engkau berikan. Insyaallah saya yakin ketika kita dan kita semua harus berkeyakinan yang sama bahwa apapun yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan melipat gandakannya 700 kali lipat, bahkan mungkin lebih daripada itu, karena Allah itu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas, ya, kekayaannya, maha luas ampunannya, dan maha mengetahui siapa yang ikhlas sesungguhnya untuk berdonasi dan membantu saudaranya. Saya kira dua prinsip ini penting. Baik Ustaz, kita melihat media, hati kita sangat miris. Kadang-kadang anak-anak dilahirkan dalam kondisi harus terpaksa. Artinya ibunya meninggal, mungkin dalam keadaan sakit, untuk menyelamatkan anaknya dalam kandungan harus disesar. Gitu. Listrik tidak ada, kemudian makan minum apalagi lebih sulit lagi, gitu ya. Ditambah lagi nanti terkadang kita lihat betapa sedihnya mereka dilakukan bedah tanpa bius. Gitu. Nah, lalu kemudian bisakah kita jadikan selain daripada persoalan bahwa Islam itu adalah satu tubuh dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu adalah keluarga dekat, bisakah kita jadikan sebagai prinsip yang lain adalah termasuk misalkan tingkat penderitaan atau tingkat kesusahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita menjadi pembenar ataupun menjadi patokan, inilah menjadi landasan kita harus mendahulukan yang sulit gitu. Ini mungkin dikomentari Mas. Iya, tentu ada istilahnya fiqhul aulawiyat, ya, skala prioritas. Jadi mana kita lihat yang paling mendesak. Yang paling mendesak itu kan tentu menyelamatkan nyawa. Hifzun nafs. Kalau ada dalam ahkamul khamsah yang kita ketahui daripada hajiyat, tahsiniyat dan apa itu semuanya disebutkan dengan itu, maka yang pertama sekali itu adalah hifzun nafs. Bagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Hari ini dunia semuanya diam. Ya, sangat menyedihkan. Bahkan yang paling paling getol memperjuangkan, ya alhamdulillah kita bersyukur termasuk Indonesia. Baik itu di PBB, di OKI dan segala macam usaha yang dilakukan. Nah, tentu karena apa? Karena melihat skala prioritas ini. Menyelamatkan nyawa anak-anak itu yang terus-terusan dibombardir sampai hari ini. Ya, kita tidak tahu, tapi di media sudah disebutkan belasan ribu nyawa hilang dan sudah sekian puluh ribu rumah yang dihancurkan. Bahkan yang tertimbun lagi Ustaz. Iya, itu yang diekspos. Bagaimana lagi kita melihat bahwa wartawan juga dibunuh, mereka yang bekerja di rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga dibom.
ya kita melihat, maka ini adalah skala prioritas. Skala prioritas, Pak Ustadz. Sekalipun sekarang ini sudah banyak, bahkan bukan hanya di negara-negara Muslim, di negara-negara Eropa sudah banyak yang berteriak, bahkan di Amerika sendiri, bahkan warga Israel itu sendiri banyak yang protes dengan ini, tapi mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan itu, pembunuhan, pembantaian, ya bagaimana camp-camp itu dibom. Dan ini bukan berita hoax karena sudah dilansir di media-media mainstream. Ya. Maka dalam hal ini kita melihat tentunya, ya inilah saatnya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tadi juga Ustadz sudah ungkapkan sebelumnya, inilah mungkin saat kemerdekaan bagi Palestina. Inilah saat bagaimana dunia melihat siapa yang sesungguhnya melakukan perbuatan yang tidak toleran, intoleran, ya, dan siapa yang sesungguhnya ditindas, siapa yang menindas. Disinilah sesungguhnya mata dunia harus terbuka. Ya, nah, kita lihat di tanah air, alhamdulillah donasi itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kemarin tanggal 5 November yang lalu MUI Pusat itu melaksanakan kegiatan yang alhamdulillah juga dihadiri oleh Mbak Puan, Menteri Agama, dan begitu juga Menteri Luar Negeri, bahkan tokoh-tokoh nasional juga hadir di situ. Ya, terkumpul sekian banyak dana donasi untuk Palestina. Alhamdulillah MUI Sumatera Utara juga sudah mengumpulkan kurang lebih hampir 2 miliar yang langsung diserahkan oleh Ketua Umum insyaallah tanggal 1 dan sampai 3 nanti dalam acara Rakernas MUI di Jakarta. Jadi ini semua tidak muncul kecuali dengan kejernihan berpikir dan dari hati nurani masyarakat itu untuk membantu saudara-saudaranya yang sekarang ini memang betul-betul tertindas. Sampai hari ini kita mendengar berita bahwa bantuan-bantuan itu pun tak mudah untuk sampai kepada yang menerimanya. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz. Sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, kita tunggu dulu ada sedikit informasi ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, semakin sore semakin hangat pembicaraan ini karena yang menyentuh hati nurani kita betapa banyak persoalan-persoalan yang muncul di dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, maka lebih dulu kita simak pesan berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Pak Ustadz, tadi kita masih terputus dalam pembicaraan persoalan berbagi. MUI secara nasional sudah memprakarsai bagaimana persoalan berbagi kepada umat yang ada di luar negeri, mungkin juga di dalam negeri, ataupun umat-umat kita di Sumatera Utara misalkan khususnya. Ini bagaimana kita kalau satu ada keinginan memberikan bantuan atau indahnya berbagi gitu kan, karena banyak informasi yang merusak pikiran kita di media-media juga katakan nggak benar itu. Saya beberapa kali ke Palestina sana, jangankan untuk membawa bantuan, kita aja pun susah untuk memenuhi ataupun bisa masuk ke Palestina. Jadi ini ada juga gangguan seperti ini informasinya. Satu. Yang kedua, tadi Ustadz menjelaskan bahwa apabila kita dalam keadaan tenang, aman, nyaman, kenyang, melihat penderitaan orang lain, kita tidak tersentuh. Baik dia di keluarga kita, di tetangga kita, bahkan secara nasional, internasional, selalu ini dilewatkan di dalam media-media sosial kita. Ini bagaimana persoalan ini? Apakah kita seperti yang bilang Ustadz itu mengundang bala dan justru rezeki kita semakin jauh dan tidak berkah? Ini mungkin dua persoalan ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan terlebih dahulu tentang Majelis Ulama tadi. Alhamdulillah, baik MUI Pusat dan MUI seluruh Indonesia, bahkan MUI Sumatera Utara tadi juga kita terus menggalang donasi yang alhamdulillah sudah terkumpul hampir 2 miliar dan itu ada yang Sumatera Utara. Sumatera Utara saja Ustaz. Penekannya Pak Ustadz, apakah benar bantuan itu bisa sampai ke sana? Ini karena banyak ini pikiran yang banyak mengganggu ini. Silakan Pak Ustadz. Jadi tentu bantuan ini seperti kemarin Ustadz Dr. Akhyar Nasution langsung ke Jakarta dan tentu tidak menggunakan dana itu. Ya, artinya langsung menjumpai duta besar daripada Palestina dan langsung menyerahkannya ke duta besar
Palestina. Alhamdulillah MUI Sumatera Utara juga punya hubungan baik dengan negara-negara Arab, termasuk diantaranya adalah Palestina, sehingga kita juga sudah dilansir di media-media sosial, media mainstream kita juga tentang berita itu, bahwa kita datang langsung ke Dubes. Dan insya Allah yang tahap kedua ini juga akan langsung diserahkan oleh Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara ke Jakarta. Dan tentu berangkatnya ke sana tidak pakai uang donasi ini, Ustaz, pakai uang yang lain. Nah tentu saya jadi teringat, Ustaz, dengan pertanyaan itu tadi. Ketika kita membantu, ya jangankan membantu manusia. Maaf-maafnya di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, membantu Allah memuliakan kita, yaitu seekor anjing yang sedang kehausan pun, ya seorang wanita yang kurang baik membantu anjing yang sedang kehausan pun sebab daripada masuk surga. Nah di sisi lain ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan, terlaknatlah seseorang yang dia bangun sholat malam, perutnya kenyang dan tertidur dengan pulas, sementara tetangganya tidak dapat tertidur karena kelaparan. Orang yang seperti ini malah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia merasa kenyang, dia dalam kondisi zona nyaman dan tidur dengan pulas, sementara tetangga di sampingnya tidak bisa tertidur karena kelaparan. Ini satu hal yang sangat ironi. Maka benar sekali, kalau ada orang yang melihat kesusahan orang lain, malah dia tertawa atau tidak terdorong hatinya sedikit pun untuk membantu orang lain, tunggu. Sebentar lagi, bala yang akan lebih berat menimpa pada diri seseorang. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa bala yang paling berat itu adalah rasa takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Jadi ini rentetan daripada yang paling berat. Yang paling berat daripada penderitaan itu adalah rasa takut. Betapa banyak orang, Ustaz, kita lihat dengan hidup kekayaan yang berlimpah ruah, jabatan yang subhanallah tinggi begitu kan, anak-anaknya pun cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi hidup dalam rasa ketakutan. Takut kalau jabatannya dirampas, takut kalau hartanya hilang, takut kalau ini dan itu, sehingga dia hidup dalam ketakutan. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, penderitaan yang terberat yang pertama sekali disebutkan itu rasa takut. Jadi bukan berarti orang yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki jabatan yang mentereng dan segala macam itu hidupnya dalam kondisi nyaman, tidak. Nah, ini disebabkan karena apa? Boleh jadi kalau dilihat, direview ke belakang, boleh jadi salah satu penyebabnya dia tidak pernah tergugah sedikit pun hatinya melihat kepada penderitaan saudaranya, atau boleh jadi ya tetangganya. Ketidakpedulian ini akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika Allah turunkan kemurkaan itu bahkan bisa lebih parah daripada itu. Yang lebih ironis lagi, ada orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dia kumpulkan donasi, dia kemudian dia makan untuk dirinya sendiri. Nauzubillah. Sudahlah tak membantu, sudahlah tidak menyalurkan bantuan itu tadi, malah bantuan itu dia makan untuk dirinya sendiri. Inilah lebih parah lagi. Justru karena itu, ini adalah momentum bagi bangsa Indonesia, bagi kita. Ternyata umat manusia ini, kita umat Islam, umat manusia secara umum, ketika bersama-sama melakukan suatu aksi, ternyata pengaruhnya besar. Kalau kita berbuat sendiri-sendiri, ya mungkin tidak berpengaruh terlalu besar, tapi ketika bersama-sama, ternyata subhanallah pengaruhnya luar biasa. Luar biasa, Pak Ustadz. Baik, sungguh luar biasa, Pak Ustadz. Bagaimana penjelasan Ustadz, bagaimana ancaman kepada orang-orang yang dalam keadaan menang, kenyang, dan tenang, tidak terpanggil dan tidak tergugah untuk ikut berbagi, baik di masyarakatnya sendiri, baik pun secara nasional bahkan internasional, yang sekarang ini setiap saat melewati pandangan-pandangan kita melalui media. Kemudian Pak Ustadz, ada persoalan lagi barangkali ini, mungkin ada terbersit di masyarakat kita ataupun kita sendiri, yang berkaitan dengan persoalan jumlah nih Pak Ustadz. Terfikir kita, nanti kalau cuman seperti ini jumlahnya nggak enak lah, sampai ke Palestina sana, atau sampai ke Rohingya sana, atau kemana-mana. Sementara di tetangga kita masih ada lagi sih, 10.000, 20.000, kayak gitu-gitu Pak Ustadz. Satu, kemudian Pak Ustadz, selain daripada persoalan jumlah, mungkin lebih minus lagi dari situ. Dia tidak memiliki yang mau dikasih, walaupun dalam jumlah sedikit. Ini apa yang harus dilakukan supaya tetap dia ikut merasakan
bagaimana indahnya berbagi. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Hormat. Memang luar biasa pertanyaannya. Jadi mengingatkan saya kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itfa'un nar walau bisyikki tamrah. Ya. Jadi padamkanlah api neraka yang akan menjilat dan membakarmu itu walaupun hanya dengan kopekan daripada kurma. Jadi kalau kurma itu sebiji dibagi-bagi dia, ya, berbagilah kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jumlahnya yang besar. Memang sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak itu biar banyak asal ikhlas. Ya. Tapi kalau tidak bisa banyak, maka sedikit pun boleh. Ya, sedikit pun boleh. Walaupun hanya dengan sebiji kurma. Insya Allah itu ketika kita berikan, maka itu akan menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita pahamkan bahwa apapun yang kita berikan itu, ya, walaupun nominalnya, ya, kecil, bahkan tidak mampu kita memberikan apapun dari harta dunia ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 hal. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yaghzu walam yanwi fi nafsihi bil ghazwati mata ala syu'batin min nifaq falyujahid, ya, bi amwalihim wa anfusihim wa bi alsinatihim. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dunia dan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun niat untuk berjihad di jalan Allah, ya, maka dia mati dalam kondisi munafik. Maka hendaklah seseorang itu berjihad dengan hartanya, kata Rasul. Bagi mereka yang memiliki harta, dengan hartanya. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya, bi anfusihim, dengan dirinya, dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan. Paling tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi alsinatihim, yaitu dengan doanya. Ya. Makanya kepada saudara-saudara kita yang mungkin yang merasa saya pun sulit Ustadz untuk hidup, maka langitkanlah doa-doa Anda. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Boleh jadi karena doa Anda yang ikhlas, di tengah malam Anda bangkit untuk saudara-saudara kita, tidak hanya yang ada di tanah air, tapi juga yang di Palestina, begitu juga di Afghanistan, di Rohingya, ya, di Myanmar dan tempat-tempat yang lain dalam kondisi sedang kesulitan. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini, Allah angkatkan segala bala ini dan Allah berikan kepada kita ketentraman dan kedamaian. Ya, luar biasa Pak Ustaz. Itu, Ustaz. Baik Pak Ustaz, tadi persoalan jumlah Pak Ustaz. Tapi mungkin jenis persoalan berbagi ini kan sangat banyak Ustaz. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Konteks dunia saat ini yang betul-betul krusial. Ustaz sudah menjelaskan tadi bahwa persoalan sekarang bukan lagi persoalan pakaian, bukan lagi persoalan rumah, tapi persoalan nyawa. Iya. Tidak bisa makan, bahkan luka tidak diobati. Iya. Diobati pun hanya ukuran yang sangat minimal. Iya. Ini kira-kira seandainya ada orang yang mau memberikan dan berbagi, bagaimana persoalan berhubungan dengan zakat, dengan jenis-jenis yang lain? Silakan Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah MUI pusat, ya, Ya. MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa Ustadz nomor 83 tahun 2023, persisnya 10 November yang lalu, bahwa harta zakat atau zakat kita pun boleh dikeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi harta zakat itu bahkan sekarang dana-dana itu juga didonasikan melalui Basnas, agar Basnas lah yang mengakumulasikannya, menyalurkannya kepada saudara-saudara kita di Gaza dan saudara-saudara kita yang lain. Jadi dalam fatwa nomor 83 itu sudah dijelaskan bahwa dibolehkan untuk mengeluarkan bantuan, donasi dan berbagi itu tidak hanya dari infak, sedekah, tapi juga boleh dari zakat. Dari zakat. Iya. Iya. Sehingga zakat ini bisa diakumulasikan dengan infak, dengan sedekah untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza sana. Ya. Sehingga bisa lebih banyak lagi, itu maksudnya, Ustaz. Ya. Sekarang begini Pak Ustadz, ini kalau berhubungan dengan zakat, indahnya berbagi, ini bagaimana metodenya Pak Ustadz? Biasanya kita ini menganggap bahwa zakat ataupun infak yang mendekati wajib lah, atau bagaimanapun akan ada per kasus misalkan Pak Ustadz ya. Bagaimana ini menjadi
semacamnya anggapan kita selama ini kan pahalanya, kemudian manfaatnya kalau bulan Ramadan. Ini belum Ramadan, Pak Ustadz. Ini mungkin bisa dijelaskan apakah krusialnya ini kemudian bisa menambah kualitas daripada pemberian atau indahnya berbagi ini, Pak Ustadz. Mungkin bisa dikomentar, Pak Tentu Ustadz. Ustadz. Jadi dengan kita mampu mengeluarkannya dikala orang betul-betul dalam kondisi kesulitan, maka ketika itulah memang sedang dibutuhkan, Ustaz. Jadi diumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, air yang seteguk itu jauh lebih berharga dari emas yang banyak dikala orang berada di tengah padang pasir. Emas itu tidak dibutuhkan ketika itu. Karena yang dibutuhkan ketika terhampar di padang pasir itu, terlantar di padang pasir itu adalah air minum. Malah kalau seteguk itu malah itu lebih berharga karena konteksnya ketika itu seperti itu. Jadi ketika inilah kita butuh akumulasi donasi yang banyak. Kemudian tentu yang harus kita note betul adalah menyalurkannya melalui jalur-jalur yang memang dapat dipertanggungjawabkan, yang benar, resmi, yang resmi begitu. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi dalam hal ini Ustadz tentu kita berusaha bagaimanapun juga dengan donasi yang sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar memang tidak pun bisa menyamai dengan kondisi mereka selama ini. Satu hal yang paling penting, bahwa penduduk Gaza itu tidak sendirian. Mereka ternyata memiliki saudara, memiliki mereka yang mendoakan mereka, memiliki teman menangis, Ustaz. Karena di Gaza itu sekarang yang mereka butuhkan adalah teman di mana mereka menangis, ternyata ada orang yang menangis karena tangisan mereka. Itu saja pun sudah suatu kegembiraan bagi mereka. Yang aneh seperti yang Ustaz katakan tadi, mereka sudah seperti itulah, sudah dalam kondisi yang sangat tragis. Ini tragedi kemanusiaan, bahkan sudah banyak yang mengatakan ini adalah genosida. Ternyata ada juga orang yang mengatakan ini kan gara-gara Hamas yang menyerang duluan dan itu adalah teroris dan segala macam. Padahal Hamas itu adalah pemenang resmi dari pemilu yang ada di Palestina. Bagaimana dikatakan bahwa dia sebagai organisasi teroris? Dengan demikian berarti orang yang menyatakan seperti itu berarti menyatakan secara tidak langsung bahwa Palestina itu teroris. Karena pemenang pemilunya adalah Hamas dalam hari ini. Nah, jadi tentu banyak hal yang perlu kita lihat konteksnya hari ini, tapi kita melihat alhamdulillah bahwa pemerintah kita, majelis ulama, ulama-ulama kita, bahkan seluruh yang berada di forum komunikasi umat beragama FKUB itu, kerukunan umat beragama itu betul-betul semuanya hadir dan berempati. Bahkan saudara-saudara kita di luar Islam juga mereka sangat mendukung gerakan-gerakan untuk membantu daripada gerakan bagaimana di Gaza ini nanti dapat dituntaskan. Dan doa kita semua mudah-mudahan Palestina ini ardun mubarakah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam awal daripada surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu. Tanah yang kami berkahi sekitarnya. Di situ ada Masjidil Aqsa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit. Untuk menerima satu perintah yang sampai hari ini adalah kewajiban utama kita, yaitu menegakkan salat. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa posisi daripada tanah haram yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa di sini, ardun mubarakah ini dari kehidupan kaum muslimin bagian dari umat beragama manapun. Sungguh luar biasa Pak Ustadz, tetapi kita stop dulu di sini, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sangat menyentuh pembicaraan kita pada hari ini, karena banyak persoalan di dunia ini. Seandainya menimpa kita, mungkin kita juga lebih sedih lagi dan lebih tidak kuat lagi untuk menghadapinya. Untuk membicarakan ini lebih jauh, nanti dulu kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, hati kita tidak pernah sunyi dari kesedihan, melihat dari penderitaan masyarakat kita,
baik dia yang di sekitar kita masih banyak lagi persoalan-persoalan yang di bawah garis kemiskinan. Apalagi wajah dunia kemanusiaan pada hari ini banyak yang tercabik-cabik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, cukup kita sebagai manusia sudah prihatin dengan keadaan ini, tidak mesti persoalan agama. Langsung saja kita lanjutkan dialog yang luar biasa dengan Pak Ustadz tadi itu. Beberapa kali air mata kita keluar, Ustadz, melihat penderitaan orang lain, termasuk anak-anak, mencium ayahnya, minta tolong, ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum ayah saya dikebumikan, gitu ya. Mereka menangis menjerit dan orang tidak ada yang mendengar. Bahkan ada lagi sekarang Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan ini. Pakai sal, masuk ke Mekah, ini dilarang pula ini. Seolah-olah kita itu tidak boleh empati dengan Palestina. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ini bantuan ini nggak sampai ke Palestina. Sehingga ada semacam stigma terhadap orang-orang yang mengumpul donasi ini. Nah, ini jangan-jangan ini mau disembunyikan ini, mau ditilap kawan ini. Ini mungkin perlu dijelaskan ya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Osman Al-Matua. Jadi permasalahan yang kita hadapi sekarang ini Ustaz memang adalah ukhuwah Islamiyah di kalangan kita. Jadi permasalahan kita hari ini adalah permasalahan internal kita. Ya, di mana kita melihat sesungguhnya saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah itulah yang harusnya mengambil peran. Ya, bukan Indonesia. Tapi ternyata dalam kenyataannya Indonesia lah yang paling banyak melobi. Bahkan presiden kita dalam hal ini Pak Jokowi yang langsung menjumpai Joe Biden, presiden Amerika begitu. Ini bukan sesuatu hal di luar konteks daripada yang lain-lain, tapi memang betul-betul masalah kemanusiaan ini. Nah, sementara Arab Saudi sendiri sekarang ini beredar berita dari jemaah umroh tidak boleh menggunakan identitas daripada topi, syal, apalagi yang berkaitan dengan Palestina. Padahal setahu saya dulu ketika saya kuliah di sana, ketika terjadi perang antara Afghanistan dan Uni Soviet pada masa itu doa itu digelorakan bahkan di dalam sholat tarawih malam 27 Ramadan, doa-doa untuk Palestina, doa-doa untuk tempat-tempat yang lain, di Kashmir ketika itu juga didoakan. Jadi imam-imam Masjidil Haram itu bahkan membawa permasalahan ini dalam khutbah-khutbah Jumat, sehingga jamaah itu pun ikut menangis, terseduh-seduh melihat itu. Tapi ala kulli hal kita melihat kondisi Arab Saudi juga hari ini banyak perubahan. Dan kita sudah membaca juga bahwa di antara negara yang menolak untuk melakukan pemutusan hubungan dengan Israel itu kan ada 9 negara, di antaranya adalah Arab Saudi, Jordania dan yang lain-lain. Tentu hal ini sangat menunjukkan betapa lemahnya internal kita umat Islam. Kita lihat bagaimana boikot yang dilakukan oleh negara-negara terhadap produk-produk walaupun simpang siur produk yang mana, tapi itu sendiri pun sudah menyebabkan beberapa produk-produk itu atau produsen-produsen itu akhirnya speak up, ngomong mereka bahwa mereka bukan pendukung ini, bahwa mereka tidak melakukan hubungan ini dan segala macam. Yang selama ini mereka nggak pernah ngomong. Tapi dengan akibat boikot itu akhirnya mau tidak mau mereka ngomong. Nah jadi please lah kepada negara-negara Arab kita minta kalau mereka bersatu saja. Bahkan perbatasan antara Gaza dan Rafah itu kan perbatasan antara Gaza, Rafah dan Mesir. Pintunya namanya Rafah. Tapi Rafah ini malah dikontrol oleh Zionis Israel, kan aneh itu. Tanahnya tanah Mesir. Nah ini juga menjadi permasalahan, menunjukkan betapa kita sangat tunduk. Artinya umat Islam di Jazirah Arab itu sangat ketakutan dengan Yahudi Israel ini. Boleh jadi karena ada kepentingan-kepentingan keluar negeri mereka sehingga hanya ingin menyelamatkan sendiri diri mereka. Dan saya teringat Ustadz dengan satu kisah yang mungkin singkat saja saya sampaikan. Ada 3 ekor kambing dengan 1 ekor singa yang sudah tua. Yang singa yang sudah tua yang kelaparan ini hampir mati hakikatnya. Tapi singa itu tadi mendatangi 2 ekor kambing yang mengatakan, biarlah aku makan salah satu kawanmu ini sehingga padang rumput yang luas ini cukup untuk kalian berdua, tidak bertiga lagi. Akhirnya 2 kambing ini membiarkan kawannya dimakan. Singa ini tadi pun menjadi kuat, mulai ada tenaganya. Kemudian dia datang lagi kepada singa yang kedua. Dia katakan, kalau engkau sendirian yang menguasai padang rumput ini kan kau pasti lebih kaya, lebih hebat daripada kalian berbagi berdua. Akhirnya dia pun membiarkan saudaranya dimakan satu. Lama-lama akhirnya dia dimakan. Nah, inilah konteksnya ketika kita melakukan pembiaran terhadap
apa yang diderita oleh saudara kita. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kita layaknya seperti satu tubuh. Ya. Makanya lah hari ini kalau kita pun tak mau berdonasi, ya, atau tidak mampu berdonasi, langitkan doa kita. Ya. Tapi jangan pernah kemudian kita menuding orang yang melakukan upaya-upaya untuk membantu saudara-saudara di Gaza ini dengan keikhlasan, bahkan menuding mereka, apalagi mencemooh mereka dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau memang betul ada penyimpangan, laporkan. Tapi kalau tidak, dukunglah ini, ya, dan mari kita bersama-sama melakukan apa yang bisa kita buat dan kita lakukan. Jangan-jangan ini sebenarnya adalah kesempatan tiket dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita saat sekarang ini untuk masuk surga. Ya, dengan apa? Dengan berdonasi. Ya, tak terbayangkan kalau itu terjadi, naudzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah, kalau itu terjadi di kita sekarang, Ustaz. Dan keterlibatan negara termasuk OKI ini dan TNI AU kayaknya memang luar biasa, sangat luar biasa. Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz. Jadi kita Indonesia ini adalah yang paling aktif, ya, melalui tentara kita yang mengirim datang ke sana, dan begitu juga bagaimana kita melihat ya dukungan support yang penuh dari negara untuk bisa kita mengumpulkan yang sebanyak-banyak. Artinya kita berdonasi, kita berbuat, kita berbagi, karena berbagi itu indah, menenangkan hati kita, menenangkan kehidupan kita, insya Allah. Ya, baik Pak Ustadz. Tidak terasa sudah sampai ke penghujung waktu, Pak Ustadz. Mungkin secara teknis dan spesifik atau semacam himbauan sebagai atau clue sebagai kesimpulan, silakan Pak Ustadz. Terima kasih para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berbagi itu sebenarnya bukan karena kita ingin menyelamatkan orang lain. Ketika kita ingin berbagi dan berbagi kepada orang lain, sesungguhnya adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika kita membantu orang lain, insya Allah pada masanya kita juga akan butuh kepada bantuan, dan insya Allah bantuan itu akan ada datang kepada kita. Justru karena itu Allah sampai memerintahkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Saya kira itu kesimpulan. Itu masih secara umum Pak Ustadz, tapi ada mungkin secara teknis. Misalkan ini kita di Sumatera Utara, bahwa kita persaudaraannya sangat tinggi. Kemudian tadi Ustadz mengatakan bahwa persoalan kemanusiaan ini bukan persoalan agama, bukan persoalan suku, bukan persoalan yang memiliki latar belakang dari mana dan mau kemana. Seandainya ataupun bagaimana konsepnya, ada umat lain misalkan yang ingin melakukan bantuan ini, bagaimana persoalan regulasinya ini? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi kalau kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, agama kita, maka membantu rakyat di Palestina itu adalah karena kemanusiaan, humanitarisme. Jadi kita human, kita melihat kepada itu, human being-nya. Kita melihat kepada bahwa kita ini adalah makhluk hidup, saling menolong satu sama lain. Nah, di majelis ulama bisa diantarkan, dan begitu juga bisa langsung banyak, ya, bahkan dari Satpam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pun itu komunitas Satpam itu pun mengantarkan langsung ke kita donasi yang subhanallah bagi kita sangat sangat menyentuh hati. Dan begitu juga abang-abang dari beca online dan yang lain-lain ternyata datang juga untuk langsung memberikan bantuan. Begitu juga sekolah-sekolah, ya, komunitas-komunitas, pengajian-pengajian, bahkan dari luar Islam juga banyak sekali memberikan bantuan, yang itu sudah kita list yang di majelis ulama, dan semua orang bisa melihat, dan insya Allah tanggal 1 Desember nanti akan langsung diantarkan oleh Ketua Umum. Artinya persoalan transparansi jelas gitu, insya Allah Ustaz, dan kepada siapa akan diserahkan dan berapa nominal totalnya, dan nanti juga ada deadline untuk penutupan. Kita tidak menerima lagi donasi itu karena memang tentu momentumnya harus dicari lagi untuk menyerahkannya, seperti itu. Baik Pak Ustaz, artinya sebagai prioritas pada saat ini itu yang wajar untuk kita lakukan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan tausiahnya di masyarakat kita di Sumatera Utara, sekaligus memberikan pencerahan yang luar biasa. Hampir setiap hari kita keluar air mata, hati kita terlalu terenyuh melihat penderitaan orang lain, sehingga persoalan berbagi ini adalah sebagai solusi.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan narasumber yang mumpuni tokoh kita di Sumatera Utara sebagai seorang akademisi, juga mudah-mudahan profesornya akan segera keluar, dan juga sebagai ulama di Sumatera Utara dapat memberikan pencerahan bagi kita di Sumatera Utara. Dan saya Hotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalam. Oh